Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Hari ini kita masuk ke sesi 2 untuk Zoom-nya. Kita hari ini akan belajar matematika. Materinya yaitu tentang pengolahan data statistika. Pengolahan data statistika ini kalian sudah pernah belajar kalau nggak salah itu di kelas 5. Nah, Bu Irvi hanya mengulangi lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kalian bisa melihat screen yang di-share Bu Irvi berikut ini. Oke. Sudah terlihat atau belum? Sudah. Sudah terlihat ya? Pengolahan data. Nah, untuk pengolahan data, itu materinya itu adalah tentang dan modus. Ada yang masih ingat apa itu nilai min, apa itu nilai median, dan apa itu nilai modus? Ada yang ingat enggak? Ada yang ingat apa itu nilai min, apa itu nilai median, apa itu nilai modus? Ada yang ingat, ada yang tahu nggak waktu di kelas 5? Nah, ingat, kalau nilai min itu mencari nilai rata-rata, median itu adalah mencari nilai tengah, dan modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, sebelum kita akan belajar tentang min, median, dan modus, kalian akan dibawa lagi sama Bu Irvi bagaimana kita mengolah data. Bagaimana kita mengolah data dalam bentuk yang pertama, itu dalam bentuk tabel, ya kan? Belajarnya itu hari ini adalah membuat data dalam bentuk yang pertama itu adalah tabel, yang kedua itu adalah diagram batang, ya, diagram batang, kemudian diagram garis, dan diagram lingkaran. Tapi kalau waktunya ini kayaknya nggak cukup kalau untuk yang diagram lingkaran. Itu mah besok aja ketika nanti waktu les. Besok tetap les ya. Sesuai dengan sesinya masing-masing. Nah, ini misalnya contoh. Ya, data nilai matematika kelas 6B. Nah, misalnya ini nilainya. Ada nilainya 60, 70, terus kemudian 70 lagi, 80, 90, 100, 60, 80, 90, 80. Nah, ini misalnya ada nilai matematikanya segini, tuh 2, 3, 4, 5. Oke. Terus 80, 90 lagi. Kemudian 90 lagi. Kemudian nilainya 100. Kemudian nilainya 90, 80. Kemudian 80 lagi. Terus 90. Dan yang terakhir adalah 80. Ini jumlahnya dibuat 30 siswa nih misalnya. Oke. Misalnya ada lagi 80, 80, 90, 100, 80, 90. Nah, ini misalnya ada data seperti ini. Data nilai matematika kelas 6B. Ada segini. Ada berapa ini jumlahnya? 30 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti ini ada 30 datanya.
Nah, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Oke, udah jelas? Di sini soalnya kalian disuruh menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, untuk membuat data dalam bentuk tabel, yang pertama itu kalian harus melihat dulu datanya ini. Urutkan dulu dari data yang terkecil. Data yang terkecilnya ini berapa? 60. 60. Data yang terkecilnya itu 60. Terus habis itu data yang terbesarnya 70. 100, paling tingginya itu 100. Nah, berarti habis 60, 70, 80, 90, 100. Nah, sekarang kita tinggal menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Karena kita udah tahu ya. Kita udah tahu. Kita sudah tahu untuk yang nomor 1, untuk yang data terendahnya itu adalah 60. Nah, kita bikin tabel. Tabel kita buat 2. 60, 70, 80, 90, 100 gitu. Tabelnya kita percantik dulu. Nah, ini kita tulis di sini adalah nilai. Nah, ini nilainya. Kemudian yang di sebelah sini itu adalah frekuensi. Ada yang tahu itu adalah apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah banyaknya nilai. Nah, terlihat jelas nggak di layar kalian? Jelas. Ya, oke. Nah, nilai yang paling kecil tadi nilainya berapa? 60. 60 ya. Kita tulis 60. 60, setelah 60 ada nilai berapa? 70, 80, 90, dan nilai 100. Nah, kita tinggal hitung. Banyaknya berapa nilai 60? 60 kita hitung di baris yang pertama. Nanti kalau misalnya kalau sudah dicari itu bisa dicoret pakai pensil. Misalnya nih ya 60, berarti kita hitung 60-nya ada berapa ini? 1, 2. Di baris kedua ada? Nggak ada. Di baris ketiga nggak ada? Nggak ada. Berarti ada berapa jumlahnya? Ada 2. Kita tulis 2. Next. 70-nya. 70-nya ada berapa? 1, 2, 2 juga sama. Oke. Sekarang 80-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa? 10. 90-nya kita hitung. Baris pertama ada berapa ini? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12. 12. 12. Ada 12. Ada 12. Hitungnya yang benar aja. Yang penting ini ketepatan dalam menghitung. Terus nilai 100-nya ada berapa? 3. 4. Nah, ini harus kamu cocokkan jumlah. Jumlah datanya ini ada berapa? Nah, ini harus dicocokkan. Jumlahnya 14. Ada berapa jumlah datanya ini? Berarti itu tadi jumlah ini, Bu. Jumlahin ini 30. datanya. Ada berapa? 30. Nah, kalau jumlah yang di sini udah sama kayak jumlah datanya, berarti udah benar. Kalau di sininya nanti masih ngecelek, masih ada yang itu berarti masih salah ngitungnya kalian. 60-nya itu ada 2, berarti udah benar. 70-nya ada 2, udah benar. Kenapa kok udah benar? Karena ini dijumlahkan datanya itu ada 30. Di sini juga ada datanya adalah 30. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah yang pertama untuk membuat tabel. Kemudian yang kedua itu adalah membuat dalam bentuk apa? Diagram batang. Oke. Diagram batang. Nah, untuk membuat diagram batang, bentar, dan diagram
lingkaran. Diagram batang dan diagram garis. Oke, tunggu sebentar. Kalau Bu Irpi difotoin dulu bentar ya. Nah, selanjutnya ini adalah diagram batang sama diagram garis. Tunggu bentar. Tunggu sebentar ya. Diagram batang dan diagram baris. Oke, bentar. Oke, nah untuk membuat diagram, Bu Irpi nggak buatnya nggak pakai ini mah manual aja ya. Kalau Bu Irpi bikinnya nanti pakai ini nanti rapiting. Nah, kita lihat dulu ini di sini. Bentar. Sorry. Apaan ini? Bentar. Kamu tinggal dibagi. Kelihatan sih. Bentar. Ini makanya. Oke. Nah, udah kelihatan belum? Sudah. Nah, udah kelihatan? Udah? Nah, untuk membuat diagram batang, lihat dulu Bu Irpi. Bu Irpi jelasin dulu. Untuk membuat diagram batang, ya kan kalian buat dulu garis seperti ini. Nah, bikin garis kayak bentuk L. Udah? Nah, yang di bagian bawahnya itu adalah bagian nilai. Nilai itu adalah nilai yang ada di sini, yang di awal nilainya. Nah, kemudian yang berdiri ini itu adalah frekuensi atau banyaknya nilai. Dimulai dari 0, karena yang paling banyak ini adalah nilainya 12, berarti kamu bikin sampai 12 boleh, sampai 14 juga boleh. Nah, bikin 0, 1, 2, 3, sampai 14, sudah. Nah, yang di bagian sininya itu menggunakan nilai-nilainya yang ada di sini. 60, 70, 80, 90, 100. Nah, kamu tulis seperti ini. Bisa dipahami? Udah. Nah, nilai 60-nya ada 2, bikin batang kayak batang. Nilai 70-nya ada berapa? Ada 2, bikin seperti itu. Nilai 80-nya ada berapa itu? Ada 10. Ya kamu bikin 10. Nilai 90-nya ada berapa? 12, dibikin 12. Nah, nilai 100-nya ada 4, bikin 4. Nah, udah. Jadikan dalam bentuk diagram batang. Nah, ini diagram batang itu seperti ini. Jelas atau enggak? Jelas. Jelas. Nah, sekarang kalau diagram garis sama seperti diagram batang, bedanya bentar. Oke, jangan nyalain musik. Dah. Oke. Nah, kalau diagram garis itu seperti ini. Lihat. Nah, terlihat nggak di kalian? Terlihat. Nah, sama. Ininya bikinnya juga sama. 60, 70, 80, 90, 100 bikin. Ininya 1 karena yang paling banyak 12 bikin. Nah, 60-nya ada 2 bikin. Dikasih titik. 70-nya ada 2 titik. 80-nya ada 10 titik. Kasih titik-titik dulu. 90-nya ada berapa? 12 titik. 100-nya ada 4 dikasih titik. Nah, nanti titik-titik tersebut tarik dalam sebuah garis. Caranya bagaimana? Awas.
Kamu lihat ini nggak boleh langsung ke atas seperti ini, nggak boleh. Kamu lihat nilai angka yang pertama itu adalah nilai 60. Berarti kamu tarik dulu garis di 60. Habis 60 itu angka berapa? 70. 70 itu titiknya ada di mana? Tarik ke sini. Baru naik ke atas 80. Baru naik ke atas 90. Dan baru turun ke bawah nilainya 100. Kayak gitu. Ikuti nilainya. Jadi nggak boleh. Ini biasanya suka keliru. Anak-anak itu, siswa itu suka keliru. Jadi habis karena ini ngelihatnya di bawah, langsung jol naik ke atas. Jol turun ke bawah. Nah itu nggak boleh. Lihat dulu angkanya, nilainya lihat. Habis 60, 70, oh berarti ikutin garis seperti ini. Setelah itu baru naik, setelah itu baru naik, dan baru turun. Ikutin angkanya. Nah itu adalah untuk membuat diagram garis. Ngerti atau tidak? Ngerti. Nah itu. Jadi ini aja yang disampaikan sama Bu Irbi hari ini. Untuk diagram lingkarannya belum dikasih sama Bu Irbi, insya Allah besok atau besoknya lagi. Ya, jelas? Jelas. Nah, untuk matematika hari ini hanya ada satu soal aja, tapi beranak itu ya kayak gini lagi, bikin tabel, bikin diagram batang, dan dibikin diagram garis. Besok dinilai sama Bu Irvi. Paham? Paham. Paham. Gampang. Nah, ada pertanyaan tidak? Tidak. No. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Irvi cukupkan untuk hari ini. Kalian tunggu tugasnya di grup atau bisa nanti cek di GCR kalian. Kalau masih belum jelas ya kalian bisa melihat di GCR, nanti dikasih link YouTube-nya. Ya, cukup ya? Ya, Bu. Oke. Cukup. Cukup untuk hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Sampai ketemu lagi besok hari. Bu Irvi akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dah.